Dan alhamdulillah malam hari ini luar biasa berkah. Beberapa hari ini yang ramai di TikTok, alhamdulillah saya kedatangan sahabat baru saya, panjenenganipun Pak Muhammad Tito Adrianto, yang ada di kanan saya, salah satu pejabat pemerintah yang berbobot. Luar biasa. Ya, ini Pak Tito ini luar biasa. Dari tadi saya melihat beliau itu mau izin pulang saya gandoli karena saya senang dengan posturnya, dengan gayanya, luar biasa. Dan alhamdulillah Pak Tito ini sebenarnya siapa? Pak Muhammad Tito Adrianto ini adalah Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta. Tepuk tangan buat Pak Tito. Semoga Pak Tito ini sehat panjang umur, dalam lindungan Allah, dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Beliau perjuangan ingin silaturahmi ke kita, ingin ikut pengajian kita, nyampe Jakarta, nyampe Kediri, itu tadi pagi jam 9. Istirahat bentar, kemudian datang ke sini dan alhamdulillah sekarang sudah dapat gelang dari Bunyai. Luar biasa. Insya Allah semugi-mugi jabatannya ditoto karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Dan ya, ini luar biasa. Jadi ada hikmahnya malam hari ini luar biasa. Kita itu muncul problem malam Selasa, malam Jumat langsung alhamdulillah. Gus Ikdam tambah saudara lagi dari Soekarno-Hatta. Langsung Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta. Luar biasa. Istimewa. Imigrasi Soekarno-Hatta dekengane pusat. Dan alhamdulillah malam hari ini kita juga kedatangan Pak Yudhistira. Beliau yang pernah datang ke sini, Kepala Imigrasi Blitar. Ini sebelahnya Pak Tito, luar biasa. Dan alhamdulillah kita juga kedatangan Pak Denny, sebelahnya Pak Yudhistira. Beliau adalah Kepala Imigrasi Kediri. Jadi kepala-kepala sekarang berkumpul di sini. Luar biasa, alhamdulillah. Semoga para pemimpin-pemimpin kita ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan beserta staf-stafnya tadi juga ikut masih di dalam-dalam, alhamdulillah. Matur suwun sanget. Jadi sebelum kita mulai sholawatan, daripada gaduh, sedikit saya mau menjelaskan agar teman-teman ini tidak heboh, entah itu heboh di sosial media maupun di sini, nggih. Dan tidak lupa yang saya hormati semua para muhibin, para pecinta Majelis Taklim Sabilul Taubah ataupun Majelis Maulid Simtuduror setiap malam Jumat ini, baik yang hadir langsung, baik yang di Sorsengon, di jalan raya, di tetangga-tetangga, atau bahkan yang online. Bahkan nyun sewu Pak Tito, biasanya jamaah-jamaah yang online itu sambil ngopi di warung kopi. Kalau dulu orang ngopi itu sebelum ada es tinjel sambil ngeslot. Kalau sekarang ngopi malam Selasa itu sambil lihat saya. Kemarin saya lihat di warung kopi gitu. Jadi TV diputer es tinjel, sekarang lingguh kemluwelet, guse iso-iso. Iso-iso guse iki. Arek kemluwelet, rokokin dudut nek kancane. Lah. Wonge teko. Nah, jadi mayoritas orang sini gitu, rokoknya ngambil punya temennya ini. Bahkan kadang istrinya itu ngambil punya temennya juga.
para garangan-garangan ini loh Pak Tito. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum saya memulai, saya yang pertama memohon maaf kepada panjenengan semua karena ini tadi molor seharusnya jam 9, biasanya kita sudah mulai, kita molor hampir jam 10. Karena yang pertama alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan dengan kholnya kiai saya Al-Maghfurlah Simbah Yai Munif Jazuli, pendiri Pondok Pesantren Queen Al-Falah Ploso Kediri. Beliau adalah adik dari seorang wali yang terkenal panjenenganipun Yai Mik Gusmi. Nah, beliau juga salah satu adik dari Mbah Yai Nurul Huda Jazuli, Mbah Yai Zainuddin Jazuli, Mbah Yai Fuad Munim Jazuli, dan beliau niki adalah kakak dari Ibu Nyai Lailatul Badriyah. Jadi keluarga Pondok Ploso. Nah, malam hari ini alhamdulillah waktu khol beliau. Jadi saya tadi sebelum datang rutinan ke sini, maaf Pak Tito nunggu dari maghrib, ngapunten karena saya tadi hormat khol dulu. Lah sana mulai saya ke sini. Jadi saya minta tolong nanti sebelum kita memulai Simtud Duror, habis tawasul kita baca tahlil dulu. Setelah itu langsung kita memulai Maulid Simtud Duror, gitu ya. Nanti agak dipercepat nggak apa-apa. Sebelum kita memulai tahlil dan membaca Maulid Simtud Duror, saya mau mengatakan bahwasanya silaturahminya Pak Tito jauh-jauh dari Jakarta, karena beliau ini, walaupun beliau ini tidak mengetahui tragedi permasalahan kita kemarin, tapi beliau ini luar biasa sebagai pimpinan yang baik. Bahkan beliau rendah hati mau meminta maaf ke sini, mau menjelaskan, dan ternyata sedikit banyaknya ini luar biasa. Insya Allah ini dilihat Pak Presiden, semoga pangkatnya ditoto malah. Luar biasa. Beliau rendah hati, padahal saya yakin seorang kepala atau pemimpin kepala imigrasi Soekarno-Hatta, tadi beliau bilang anggotanya itu ada sekitar 800 orang. Saya yakin beliau mesti repot, gak kalah repotnya kalih kula. Mesti repot beliau, tapi beliau meluangkan waktunya. Akhirnya langsung silaturahmi mriki. Berusaha meminta maaf dan yang kedua menjelaskan. Dan ternyata setelah beliau menjelaskan, sedikit banyaknya juga ada kesalahan pada tim kita. Jadi ternyata wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita anggap aneh di imigrasi ketika mau ke luar negeri, itu memang ada apa Gus? SOP-nya. Itu ada SOP-nya karena untuk menanggulangi atau mengamankan perdagangan manusia. Jadi enek perdagangan manusia daripada kowe iki ngedol wong. Ngono lho. Nek awakmu yo guyu lah wong kowe dodolan ote-ote ora payu. Lah. Tapi itu realitanya kan ada. Lah, untuk mengatasi itu semua, jadi memang ada ketika orang itu mau berangkat ke luar negeri diwawancarai terkait ini mau ngapain, ke sana mau kenapa, tiket pulangnya mana. Ternyata miturut pimpinan kita, pimpinan imigrasi Soekarno-Hatta itu memang benar-benar ada Gus. Tapi ketika kemarin itu mungkin dalam pertanyaan ada yang menyinggung tim ST atau gimana, kita juga memohon maaf. Jadi luar biasa, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena 3 hari ini membuat gaduh sosial media. Tapi saya yakin selain saya membuat gaduh, imigrasi followernya naik. Lah. Jadi itu yang paling penting. Selain memohon maaf, berterima kasih itu wajib. Lah. Jadi saya minta tolong, ini Pak pimpinan sudah datang ke sini dari Blitar, dari Kediri, jangan sampai ada yang memperkeruh suasana.
Mungkin beberapa dari jamaah saya kemarin ada yang marah, kenapa Gus Ikdam itu kok malah minta maaf dan sebagainya, apa Gus Ikdam ini dikecam atau gimana? Tidak. Karena saya juga menyadari apa mungkin kita ada yang salah, itu seperti itu. Adapun security yang bentak-bentak saya yang tidak tahu namanya itu, udahlah, nggak usah dicari. Daripada nanti sama Pak Tito dicopot, dipindah di irigasi malah repot. Dari imigrasi pindah irigasi, mau kerja apa dia? Pasti 3 hari ini dia nggak bisa tidur, tapi itu nggak masalah. Itu nggak masalah, karena biasa mungkin orang itu ketika capek tiba-tiba khilaf, agak galak atau apa, itu biasa. Bahkan saya sendiri itu sering marah-marah akhir-akhir ini. Banyaknya saya keluar kamar, tiba-tiba orang ngajak foto. Saya kesusu ngajar di Mantenan pagi itu, dijak foto enek sak jam, foto bareng-bareng ra trimo, foto dhewe-dhewe, bar kuwi selfie, bar kuwi mbalik neh jerene ngeblur. Akhirnya kula ngamuk-ngamuk juga. Ya memang seperti itu. Lah mungkin kemarin dari beberapa security yang bentak Jiber atau bentak saya itu mungkin nggih, kita mungkin terlihat aneh atau gimana. Iki ketoke parep ngedol Jiber. Saya sama Lek Dahlan ini kan memang wajah-wajah penjual animal karantina Lek itu Lek. Iya. Nggih, Lek Dahlan, aku roh Lek Dahlan iki jek wegel kelingan. Lho Gus kok itu kan ketika kita masuk Taiwan itu ada tulisan animal karantina. Lah, Lek Dahlan itu saya ajak rembuk Pak Tito. Lah, Lek Dahlan bilang ke saya, Gus, kok animal karantina nggih. Alah gak apa-apa Lek, paling awake dhewe iki ya kewan kula. Ya memang cerita-cerita unik tapi luar biasa. Alhamdulillah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga cerita yang menarik ini bisa menambah hubungan silaturahmi di antara kita semua. Masalah dalam kehidupan itu biasa-biasa saja, tapi yang sulit menyelesaikan masalah itu ketika kita bisa memberi maaf terhadap seseorang yang entah itu membuat hati kita terluka atau membuat gaduh hati kita pada waktu itu. Jadi pokoknya saling memaafkan lah. Kula ngapunten ingkang kathah Pak Tito, kula ngapunten ingkang kathah. Bulan 1 saya mau ke Taiwan lagi nanti daripada di karantina di animal itu. Jadi besok saya masih butuh jenengan. November itu kita umroh. Ayo cah, iki kuotane tak tambahin neh umroh. November iki lho tanggal 6, iki kuotane tak tambahin neh. Wis daripada kowe nyonya nyanyi karaoke ra jelas. Wis mangkat ngono cah. Lumayan wis ngopi-ngopi ning kono, Pak. Mosok storymu mek ning kono ae, Beh. Ning warung-warung CT-CT kuwi gek panggah hutang ae. Umroh mbok menawa wis judul tambah toto ngono lho, Cah.